Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Mrs. Jia Channel. Baik teman-teman, kali ini saya masih melanjutkan pembahasan soal PPG 2022 mata pelajaran bahasa Inggris sesuai dengan kisi-kisi nomor 21 sampai dengan nomor 30 mengenai standar penilaian, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar isi. Soal-soalnya disajikan dalam versi bahasa Inggris ya teman-teman, karena sesuai info dari teman-teman yang sudah melaksanakan pretest di tahap 1 untuk soal pedagogiknya berbahasa Inggris. Dari 120 soal itu hanya tersedia 20 soal yang berbahasa Indonesia, yaitu soal mengenai kepribadian. Indikator nomor 21, disajikan deskripsi tentang teknik penilaian yang digunakan oleh seorang guru, peserta menganalisis teknik penilaian yang digunakan. Question number 21. An English teacher applies various types of assessment in learning. The goal is to get comprehensive information about the competence of students. Thus, the assessment principle held by the teacher is blah blah blah. Jadi yang ditanyakan adalah prinsip asesmen yang digunakan oleh guru tersebut ya teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ada 9 prinsip asesmen dalam kurikulum 2013. Yang pertama, sahih. Agar sahih atau valid, penilaian harus dilakukan berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian yang kedua, objektif. Penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, gender, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, terpadu. Penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Prosedur penilaian dan kriteria penilaian harus terbuka, jelas, dan dapat diketahui oleh siapapun. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Ketujuh, sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Kedelapan, beracuan kriteria. Penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi menggunakan acuan kriteria. Dan yang terakhir, akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Kembali ke soal, di teks ada kata kunci yaitu applies various types of assessment, menerapkan berbagai jenis penilaian. Dan ada clue juga di situ, komprehensif atau menyeluruh. Jadi sudah jelas jawabannya adalah komprehensif. Indikator nomor 22. Disajikan kegiatan pembelajaran, peserta dapat menentukan metode pembelajaran yang sesuai. Nah, apabila teman-teman menemukan soal yang teksnya panjang seperti ini, silahkan teman-teman langsung baca pada inti pertanyaannya. The learning method applied by Mrs. Nina is bla bla bla. Yang ditanyakan adalah metode pembelajaran yang diterapkan oleh Mrs. Nina. Dari deskripsi pertanyaan, kita tahu bahwa Mrs. Nina menginstruksikan kepada siswa untuk mengikuti percakapan pendek, kemudian menebak, memahami, menghafal, dan menulis. Kita bahas satu persatu dari pilihan jawaban ya teman-teman. Option A, Grammar Translation Method or GTM, lebih menekankan grammar atau tata bahasa. Selain tata bahasa, juga terdapat translate atau alih bahasa yang digunakan untuk mengajarkan kosakata. Nah, di dalam deskripsi soal tidak ada grammarnya, guru pun tidak menerjemahkan. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Option B, Audiolingual Method adalah salah satu metode dalam pengajaran bahasa asing yang menekankan pada pemahaman, mendengarkan, berbicara, membaca,
dan menulis. Caranya yaitu guru mempraktikkan sebuah dialog pendek yang satu pun artinya belum dapat diterjemahkan oleh siswa. Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk mengikuti dialog tersebut, kemudian siswa menebak maksud dialog dari mimik, pose, serta berbagai hal yang dipraktikkan oleh guru. Siswa diajak menghafal dialog yang tidak mereka ketahui artinya secara jelas. Siswa dipaksa berpikir untuk mengerti isi dialog dan menghafalnya dalam waktu singkat. Setelah siswa menghafal, baru kemudian mereka diberikan kata-kata yang ada di dalam dialog tersebut yang kemudian mereka tulis. Contoh yang dijelaskan sama persis seperti deskripsi pertanyaan. Jadi saya rasa ini adalah jawaban yang tepat ya teman-teman. Untuk dapat memahami lebih jauh mengenai metode pembelajaran bahasa Inggris, kita bisa baca kembali option yang lainnya. Option C, Silent Way, yaitu metode pembelajaran yang dimana peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung, guru lebih banyak diam, namun guru aktif menggunakan gerakan, gambar, dan rancangan untuk memancing dan membentuk reaksi. Ini bukan jawaban yang tepat ya teman-teman. Kemudian option D, Total Physical Response, metode ini dilakukan dengan guru melakukan beberapa pekerjaan, misalnya berjalan, duduk, menaruh buku, memegang benda, atau menulis. Namun sebelum guru melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, ia memerintahkan dirinya terlebih dahulu dengan instruksi dalam bahasa asing. Dan option E, natural method, dalam pelaksanaannya metode ini tidak jauh berbeda dengan metode langsung atau direct method, di mana guru menyajikan materi pelajaran langsung tanpa diterjemahkan sedikit pun. Nah, ini juga bukan jawaban yang tepat ya teman-teman. Indikator nomor 23. Disajikan kegiatan pembelajaran, peserta menentukan teknik dan strategi pembelajaran. Question number 23. Mrs. Dewi teach English by using certain techniques. With this technique, it can arouse student curiosity. Students become interactive, learning is more interesting, and learning can be done anywhere and anytime. The learning technique implemented by Mrs. Dewi is blah blah blah. Yang ditanyakan adalah teknik pembelajaran yang dilaksanakan oleh Mrs. Dewi. Kata kunci dalam soal ini adalah curiosity atau keingintahuan. Lalu ada kata interactive and interesting. Jawaban yang tepat adalah yang C. Teaching English by using games, karena game itu selalu menyenangkan dan tentunya membuat pembelajaran jadi lebih menarik dan siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Indikator nomor 24. Disajikan deskripsi tentang konsep penilaian, peserta menentukan salah satu assessment. Assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Question number 24. A teacher assess English learning through assignments, presentations, projects, and quizzes. Does the assessment principle held by the teacher is blah blah blah. Yang ditanyakan adalah prinsip assessment yang digunakan. Seperti yang kita tahu bahwa prinsip assessment itu ada 3. Yang pertama, assessment of learning, merupakan penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai atau penilaian sumatif, contohnya PTS dan PAS. Kemudian yang kedua, assessment for learning, dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar atau penilaian formatif, contohnya tugas, presentasi, proyek, dan kuis. Dan yang terakhir, assessment as learning, melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Contohnya adalah penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman. Karena di soal ada kata assignment atau tugas, lalu ada kata presentation atau presentasi, lalu ada kata projects atau proyek, dan quizzes atau quiz. Ini semua adalah bentuk penilaian formatif. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah B, assessment for learning. Indikator nomor 25. Disajikan KI KD Bahasa Inggris SMP, SMA, dan SMK. Peserta merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang spesifik, terukur,
praktis sesuai alokasi waktu. Nah, karena pertanyaan nomor 25 ini terlalu panjang ya teman-teman, jadi kita langsung baca kepada inti dari pertanyaan tersebut. The following is not indicator of the basic competence of greeting card is bla bla bla. Pertanyaannya mengenai indikator yang tidak cocok dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah yang D, comparing special days in the form of greeting cards. Karena basic kompetensinya bukan tentang special days, tapi tentang special text in the form of greeting card. Indikator nomor 26, disajikan konteks peserta menentukan 1. Kompetensi utama, 2. Kompetensi pendukung yang akan dicapai oleh kurikulum. Soal nomor 26 kita langsung saja baca pada inti dari soal ya teman-teman. Based on the formulation of these basic competencies, the supporting indicator are bla bla bla. Yang ditanyakan adalah indikator pendukung. Kita harus tahu dulu nih teman-teman kalau ada 3 macam indikator. Dan agar teman-teman bisa lebih memahaminya, teman-teman harus punya tabel taksonomi Bloom edisi revisi ya teman-teman. Dan mohon maaf apabila tabel taksonomi yang saya sajikan kurang begitu jelas terlihat. Baik, untuk indikator yang pertama yaitu indikator kunci. Indikator yang wajib ada, kompetensinya minimal 1 level dengan KD. Kemudian yang kedua indikator pendukung. Indikator yang dapat membantu siswa untuk memahami indikator kunci. Level kompetensinya di bawah level indikator kunci. Kemudian yang terakhir ada indikator pengayaan. Merupakan kompetensi yang melebihi tuntutan kompetensi dari standar minimal KD. Contohnya misalnya kata kerja operasionalnya adalah C2 membandingkan untuk indikator kunci. Kemudian untuk kata kerja indikator pendukungnya kita cari kata kerja yang level kognitifnya di bawah C2 yaitu C1. Misalnya kita pilih kata kerja menyebutkan untuk indikator pendukungnya. Selanjutnya kita cari kata kerja operasional untuk indikator pengayaan. Karena level kognitifnya harus di atas indikator kunci, berarti kita harus memilih kata kerja operasional yang berada di level kognitif C3, misalnya menentukan. Dan untuk penempatannya harus berurutan ya teman-teman. Yang pertama indikator pendukungnya dulu, kemudian indikator kunci, dan selanjutnya indikator pengayaan. Kita kembali ke soal. Kata kerja utamanya adalah applying, C3. Berarti indikator pendukungnya itu di bawah C3 yaitu C2. Kita lihat jawabannya. Kita fokus saja pada kata kerja operasionalnya ya teman-teman. Untuk jawaban A apply, jawaban C apply, dan D itu applying itu adalah indikator kunci. Kemudian yang E analyzing itu indikator pengayaan C4. Kemudian yang B explain itu C2. Nah, ini berada di bawah level kognitif C3 applying. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 adalah yang B. Indikator nomor 27, disajikan 1 tujuan pembelajaran, peserta dapat menentukan 1 metode atau teknik atau strategi pembelajaran, 2 materi pembelajaran, 3 media pembelajaran, 4 assessment. Question number 27. The following is one objectives of learning English in Class A. Students can compare the text structure of diverse facial text in the form of greeting cards correctly with discussion. Based on this goal, the appropriate methods and media used by teachers are bla bla bla. Yang ditanyakan adalah media dan metode yang tepat untuk digunakan. Karena ini mengenai greeting card, jadi kita pilih media yang menggunakan greeting card. Antara pilihan jawaban B dan E, yang lainnya kita eliminasi. Kemudian kita baca terlebih dahulu yang E. Kalau yang ini tidak tepat karena pada pembelajaran sekarang ini sudah tidak zaman menggunakan metode ceramah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, karena dengan diskusi siswa bisa lebih high order thinking. Indikator nomor 28. Disajikan 1 tujuan pembelajaran, peserta dapat menentukan jenis evaluasi yang tepat. Portofolio, esai, multiple choice, close test matching.
Question number 28. The following is one of indicators in learning English, such as presenting oral transactional text that involve the act of giving and asking for information related to imperative, provision, and suggestion. Based on these indicators, the form of assessment that can be used by teachers is blah blah blah. Yang ditanyakan adalah bentuk penilaian yang dapat digunakan. Kata kunci dalam soal ada kata H, tindakan. Jadi kalau untuk performance test itu adalah tes praktik. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 28 adalah yang D, performance test. Indikator nomor 29, disajikan sebuah KI, KD, SMP, SMA, SMK. Peserta mampu merumuskan tujuan pembelajaran bahasa Inggris yang memuat unsur behavior. C1 remembering, C2 understanding, C3 applying, C4 analyzing, dan C5 evaluating. Question number 29. The following are the English competencies, namely expressing meaning in the form of simple short functional written text using a variety of written language accurately, fluently, and acceptable to interact in the content of daily life. Based on these basic competencies, the appropriate learning objectives are blah blah blah. Yang ditanyakan adalah mengenai tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman di sini pasti sudah tahu ketika kita ingin merumuskan sebuah tujuan pembelajaran dalam RPP itu harus memuat unsur ABCD, di mana A-nya itu adalah audiens, siswa atau peserta didik, kemudian B-nya adalah behavior, tindakan yang dilakukan, kemudian C-nya adalah condition, situasi apa atau melalui apa, kemudian D-nya adalah degree, dengan bagaimana. Nah, ini contohnya sudah saya buatkan. Setelah melaksanakan diskusi, siswa dapat membuat kalimat sederhana simple past tense dengan benar. Nah, setelah melaksanakan diskusinya ini adalah condition, kemudian siswanya ini adalah audience, membuat kalimat sederhana simple past tense-nya itu adalah behavior, dan dengan benar itu adalah degree. Kemudian kita kembali lagi kepada soal nomor 29. Nah, teman-teman bisa amati ya kalau misalnya di dalam jawaban A, B, dan D itu bukan jawaban yang tepat karena tidak ada conditionnya di situ. Kemudian tersisa jawaban C dan E. Kemudian kita lihat kembali pada soal. Di situ ada kata expressing, jadi yang E tidak tepat karena explain tidak sama dengan KD. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 adalah yang C. Indikator nomor 30. Disajikan suatu butir, peserta dapat menentukan 1 aspek-aspek silabus, 2 program tahunan, 3 program semester. Question number 30. Based on these components, there are 3 course components that will determine in formulating a lesson plan, namely. Yang ditanyakan adalah 3 komponen inti dalam menentukan RPP. Dan yang paling inti adalah indikator, materi, dan assessment. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, itulah tadi soal mengenai standar penilaian, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar isi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal untuk menonton video kami berikutnya. Like serta komennya juga ya, dan apabila dirasa video ini dapat bermanfaat untuk orang lain, silahkan di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.